Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap keterangan pemerintah tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 disampaikan oleh Eki Awal Muharam, nomor anggota A430, daerah pemilihan Jawa Barat 3. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPR RI, Saudara Menteri Keuangan, Saudara Menteri PPN, Kepala Bappenas, dan jajarannya. Pertama-tama, perkenankan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, pemilik kekuasaan yang ada di langit dan bumi. Dan pada kesempatan ini juga kami fraksi PKS sehubungan masih di dalam bulan Syawal mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf dan lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya, terkait dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi bersama, fraksi PKS mengucapkan berjuta terima kasih kepada tenaga kesehatan dan semua putra-putri terbaik bangsa yang telah berjuang di garda terdepan mempertaruhkan nyawa, bergotong royong, bahu-membahu, dan bertungkus lumus menghadapi pandemi COVID-19. Fraksi PKS juga turut mendoakan dan mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para pahlawan kemanusiaan yang telah gugur dalam tugas dan juga pada masyarakat yang telah menjadi korban dari COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima mereka semua. Selanjutnya, dalam menyikapi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF tahun 2021 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR pada rapat paripurna tanggal 12 Mei 2020, fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasan KMPPKF tahun 2021 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2021, sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada di dalamnya. Politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN ke depan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi dimandatkan oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, pandemi COVID-19 memberikan tantangan baru terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bahkan pada pertahanan dan keamanan negara. Di bidang kesehatan, ribuan jiwa terkonfirmasi COVID-19 dan ribuan yang meninggal. Di bidang ekonomi, pandemi COVID telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi, baik di sisi supply maupun demand, meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan jumlah pengangguran, serta meningkatnya jumlah rakyat miskin. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa pemulihan ekonomi nasional dapat efektif dan signifikan berhasil ketika penanganan krisis kesehatan dapat dilakukan dengan benar dan tepat. Fraksi PKS juga mengingatkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan tidak membingungkan rakyat. Secara umum, fraksi PKS memandang bahwa dalam KMPPKF tahun 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan pandemi COVID-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 23 ayat 1. Fraksi PKS memandang pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 perlu didasarkan lebih kredibel untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga sila kelima Pancasila, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bisa benar-benar terwujud di negeri ini. Kemudian fraksi PKS atas KMPPKF tersebut memberikan pandangan-pandangan sebagai berikut. Fraksi PKS berpandangan bahwa penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 harus kredibel dan akuntabel, konsisten, dan agar dapat menjadi acuan di masa yang akan datang. Kredibilitas target pertumbuhan yang ditetapkan sangat penting karena akan berpengaruh pada target dan indikator yang lain. Selain itu, sangat penting agar pemerintah meningkatkan kualitas pertumbuhan sehingga berdampak lebih baik bagi penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan pendapatan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Fraksi PKS juga mengingatkan kepada pemerintah untuk fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 yang disesuaikan dengan kondisi kekinian.
Terlebih di tengah krisis pandemi COVID-19, rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah. Beberapa target penting yang harus menjadi perhatian sepanjang 2020-2024 nantinya adalah pertumbuhan ekonomi 5,4 sampai dengan 6%, inflasi 1,5 sampai 3,5%, investasi 5,9 sampai dengan 7%, tax ratio 10,8 sampai dengan 11,7% dari PDB, tingkat kemiskinan 6,5 sampai dengan 7%, tingkat pengangguran terbuka 4 sampai dengan 4,6%, rasio Gini 0,37 sampai 0,374, dan IPM 75,54 pada tahun 2024. Fraksi PKS juga mendorong agar kebijakan-kebijakan pemerintah harus tepat sasaran agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pada tahun 2020, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional meningkatkan defisit APBN 5,07% menjadi 6,34% dari APBN. Dengan dana tersebut, fraksi PKS meminta pemerintah dapat menstimulus agregat demand dan agregat supply. Stimulus agregat demand dan agregat supply harus menggerakkan sektor real, pada gilirannya mendorong pertumbuhan. Keberpihakan kepada sektor real adalah merupakan perwujudan daripada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Fraksi PKS juga berpandangan bahwa menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga ke depan semakin menantang. Hal ini disebabkan karena melemahnya daya beli yang melanda seluruh lapisan kelompok rumah tangga, khususnya kelompok rumah tangga middle low income. Pada masyarakat kelompok rumah tangga pendapatan rendah, ekonominya lumpuh karena segala sebagian besar bekerja di sektor UMKM dan sektor informal. Untuk itu, fraksi PKS mendesak agar muncul kebijakan jaring pengamanan sosial untuk menjangkau dan memberi harapan bagi pelaku usaha informal. Berikutnya, fraksi PKS meminta agar pemerintah mengarahkan kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mencapai target inflasi yang rendah. Kebijakan pemerintah harus dapat memastikan ketersediaan pangan kebutuhan pokok untuk menekan inflasi yang bergejolak atau volatile food inflation. Selain itu, Bank Indonesia juga harus bekerja sama menstabilkan nilai tukar rupiah agar inflasi dari impor atau imported inflation dapat ditekan. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan yang meningkat pada situasi pandemi COVID-19. Pemerintah harus memperjuangkan jaring pengaman sosial, stimulus, dan kebijakan ekonomi yang fokus menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah harus bekerja keras agar tidak terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin. Dengan meledaknya angka pengangguran, fraksi PKS menekankan kepada pemerintah agar menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 dengan berbagai upaya serius pemerintah untuk mencapainya. Demikian juga terkait Gini rasio, fraksi PKS mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dan progresif dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan tersebut. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi ketimpangan. Berikutnya, fraksi PKS memandang pemerintah perlu menyusun target pendapatan, terutama penerimaan perpajakan yang realistis. Terjadinya shortfall perpajakan pada dasarnya perlu diantisipasi sejak awal. Terlebih masih lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia akibat deindustrialisasi dini, ketidakpastian perekonomian global, dan dampak-dampak ekonomi akibat COVID-19. Fraksi PKS menilai bahwa target pendapatan negara masih tidak realistis apabila dibandingkan dengan kondisi realisasi 2019 dan tahun-tahun sebelumnya. Maka target penerimaan perpajakan pada KMPPKF hanya mengalami kontraksi sebesar 0,2%. Target pendapatan negara juga dengan skenario optimis juga akan tumbuh 10% dibandingkan target 2020. Pemerintah harus mengatur target pendapat ini lebih realistis. Fraksi PKS juga mengingatkan agar insentif fiskal bukan hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi elit atau usaha-usaha berskala besar. Insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah pada tahun 2021 berupa penurunan tarif PPh badan, kemudian PPh impor, dan insentif-insentif lainnya yang jumlahnya pada periode-periode sebelumnya mencapai ratusan triliun pada setiap tahunnya, maka ke depan fraksi PKS berpendapat bahwa insentif fiskal tersebut harus sesuai sasaran, sesuai dengan tujuannya, dan berkeadilan. Antara lain, dengan menurunkan tarif pajak untuk UMKM, kemudian tarif pajak untuk masyarakat yang berpenghasilan di bawah 8 juta rupiah. Fraksi PKS berpandangan bahwa kebijakan belanja negara tahun 2021 secara umum perlu diarahkan untuk penanganan pandemi COVID-19, meningkatnya kesejahteraan rakyat dan mengatasi ketimpangan, serta mendorong pemerataan ekonomi. Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa
pemulihan ekonomi nasional tidak dapat terjadi dengan signifikan tanpa perbaikan di sektor kesehatan, tanpa ada penanganan COVID-19 secara signifikan. Secara khusus, kebijakan belanja negara tahun 2021 masih perlu diprioritaskan, termasuk penguatan berbagai sektor kesehatan dan bidang ekonomi. Alokasi belanja yang bersentuhan langsung kepada rakyat kecil perlu mendapat alokasi yang signifikan. Hal ini sangat penting mengingat masih tertekannya daya beli akibat pandemi COVID-19. Pemerintah perlu untuk melanjutkan reformasi anggaran yang memiliki fokus kepada prioritas rakyat dan orientasi hasil serta value for money dari setiap rupiah yang dibelanjakan. Efisiensi biaya birokrasi pusat dan daerah, mitigasi terhadap berbagai kemungkinan dan kebutuhan penting mendesak, serta memperkokoh fondasi ekonomi agar terbebas dari middle income trap. Fraksi PKS juga mencermati bahwa pada masa pandemi ini banyak negara yang menutup keran ekspor pangannya demi ketahanan pangan negara masing-masing. Karenanya, hal tersebut memberikan sinyal penting bagi kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Fraksi PKS mengajak seluruh komponen bangsa dan mendorong pemerintah untuk mengambil peluang tersebut sebagai momentum meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan perbaikan sistem ketahanan pangan kita. Kita perlu memperbaiki infrastruktur pertanian bagi kedaulatan dan ketahanan pangan kita. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah agar di masa pandemi ini dapat menjaga ketersediaan pangan dan memastikan aksesnya di pasar-pasar dengan mengutamakan produk pangan di dalam negeri dengan kualitas yang baik, dan tentu ini akan pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan kita yang merupakan mayoritas dari rakyat Indonesia. Fraksi PKS juga sangat prihatin dengan meluasnya pandemi COVID-19. Namun pandemi COVID-19 menyadarkan kepada kita betapa pentingnya infrastruktur kesehatan dan sistem kesehatan nasional yang terintegrasi. Fraksi PKS mendesak pemerintah dalam menangani COVID-19 ini perlu untuk mengadopsi knowledge-based policy yang melibatkan para pakar dan ahli di bidang kesehatan serta berbasis data dan empiris. Fraksi PKS juga mendorong pemerintah agar belanja negara mengakomodasi kepentingan-kepentingan, termasuk di dalamnya adalah merupakan momentum untuk penyelamatan BPJS, baik secara finansial maupun operasional, dan tentunya adalah penyempurnaan SJKN kita. Fraksi PKS menggarisbawahi belanja infrastruktur yang merupakan salah satu belanja modal perlu diarahkan hanya kepada pembangunan infrastruktur yang penting dan mendesak kebutuhannya, serta berdampak luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga hasil dari pembangunan infrastruktur dapat langsung dioptimalkan penggunaannya, di antaranya seperti pembangunan infrastruktur pertanian, pembangunan irigasi, pembangunan jaringan irigasi pertanian, dan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kepada kehidupan rakyat. Fraksi PKS berpandangan belanja infrastruktur pembangunan seperti misalnya pembangunan ibu kota negara dan prosesnya pada masa yang COVID-19 dan krisis ini adalah sesuatu yang tidak bijak dan tidak tepat dan tidak mendesak. Karenanya fraksi PKS juga berpendapat pembangunan infrastruktur itu sepenuhnya harus untuk keadilan rakyat Indonesia. Fraksi PKS menilai belanja barang memerlukan penajaman lebih lanjut dan diarahkan kepada belanja negara yang penting dan mendesak. Pada masa yang diprediksi masih dipengaruhi pandemi COVID-19 ini, maka belanja paket rapat, perjalanan dinas tidak mendesak, dan belanja-belanja lainnya yang cukup perlu disederhanakan dan perlu dihemat harus dilakukan secara ekonomis dan efisien. Fraksi PKS juga memandang secara umum kebijakan belanja subsidi masih harus diperbaiki dan dipastikan agar tepat sasaran dan benar-benar memenuhi kebutuhan mendasar rakyat. Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa subsidi adalah salah satu bentuk hadirnya negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat dan menjaga daya beli rakyat pada masa berat ke depan. Termasuk diantaranya adalah terkait dengan subsidi listrik, subsidi LPG gas 3 kg, dan subsidi lainnya. Tentunya BUMN yang diamanahkan untuk PSO dalam subsidi ini harus diyakinkan bahwa BUMN tersebut kredibel, BUMN tersebut akuntabel, dan penuh bertanggung jawab, tidak ada praktek korupsi di dalamnya. Pemerintah perlu menjaga, fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa perlu menjaga mandatory spending, anggaran pendidikan berdasarkan konstitusi kita, yaitu sebanyak 20% dari APBN. Fraksi PKS menyarankan alokasi anggaran pendidikan tersebut perlu diikuti oleh perbaikan capaian beberapa kinerja dan kualitas.
fraksi PKS mendorong pemerintah agar dapat menjamin ketersediaan gedung sekolah, sarana, prasarana, dan tenaga kerja pengajar dan lingkungannya yang secara kualitas dan kuantitas yang memadai bagi seluruh rakyat Indonesia. Fraksi PKS mendesak agar gaji, honor, dan tunjangan profesi guru dibayarkan dan dituntaskan oleh pemerintah baik terhadap tunjangan profesi guru untuk PNSD maupun guru-guru swasta. Mengingat guru adalah garda terdepan dalam usaha mencerdaskan kehidupan anak bangsa, apakah itu guru PNS ataupun guru swasta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, fraksi PKS memandang bahwa dana desa yang memadai sangat dibutuhkan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat desa di tengah meluasnya dampak pandemi ini. Peningkatan dana desa sangat penting dan pelaksanaan yang akuntabel akan berdampak signifikan pada pembangunan desa, kesejahteraan rakyat desa, serta penciptaan lapangan kerja di pelosok-pelosok desa. Fraksi PKS mendorong agar alokasi dana desa juga diprioritaskan selain sebagai jaring pengaman sosial di tingkat desa, juga memberikan stimulus kepada ekonomi perdesaan. Fraksi PKS, seiring dengan kebijakan pelaksanaan anggaran, estimasi utang pada APBN 2021 diperkirakan sebesar 30,67 sampai dengan 37,97% dari PDB. Angka ini melonjak dari realisasi utang tahun 2019 sebesar 30,18% dari PDB. Serta sampai dengan Maret 2020 dilaporkan bahwa utang negara telah mencapai 32,52% PDB. Pada faktanya, selama 5 tahun terakhir ini, sebelum adanya pandemi sekalipun, perekonomian kita telah menunjukkan adanya tren kenaikan risiko utang terhadap PDB. Dengan kata lain, bahwa peran utang dalam perekonomian kita semakin signifikan. Pada kita diingatkan oleh proklamator, pendiri bangsa kita untuk mampu bisa berdikari, berdiri sendiri dalam dasar-dasar ekonomi bernegara kita, bukan mengandalkan utang. Pengelolaan utang masih mengesampingkan manajemen risiko keuangan negara dan pendapatan fiskal sustainability analysis, termasuk debt sustainability analysis secara komprehensif. Sebagai catatan, penting bahwa rasio utang tersebut belum termasuk utang-utang BUMN yang dimiliki secara penuh oleh negara dan termasuk utang-utang BUMN yang dijamin oleh negara. Bapak Ibu sekalian, kami terakhir mengingatkan bahwa keseimbangan primer tahun 2021 masih diestimasi defisit sekitar 1,24 sampai dengan 2,07% dari PDB. Meskipun angka yang disajikan lebih baik dari perubahan APBN tahun 2020, yakni defisit sebesar 3,08, defisit primer sebesar 3,08% dari PDB, fraksi PKS berpandangan bahwa pemerintah harus lebih fokus pada usaha mencapai ketahanan anggaran, karena selama ini pada kenyataannya pemerintah tidak mampu membayar kewajiban, terutama utangnya, secara signifikan yang bisa menguatkan ketahanan keuangan kita. Kami berkeyakinan bahwa pemerintah, Menteri Keuangan akan secara serius memperhatikan ketahanan keuangan tersebut pada periode-periode masa yang akan datang. Terakhir, fraksi PKS juga memberikan beberapa catatan lebih lengkap atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF tahun 2021 ini yang tidak dibacakan pada kesempatan ini. Karena saya tahu persis, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, Menteri sudah dari tadi, ya. Tapi ya, kami menyampaikan secara tertulis, secara keseluruhannya, dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang dibacakan di forum ini. Karenanya kami nanti minta tanggapan dari apa yang kami sampaikan secara tertulis, pandangan yang panjang yang sebagiannya tidak dibacakan pada kesempatan ini mengingat waktu. Dengan pandangan fraksi PKS, dengan pandangan tersebut fraksi PKS, fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, ya, dengan ini menyatakan bahwa setuju untuk menindaklanjuti dalam pembahasan selanjutnya dan mudah-mudahan kontribusi kami atas pembahasan KMPPKF 2021 bisa berguna bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Demikian kami sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit, Ketua.